Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Tata Boga 3 dan 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun pembelajarannya harus dari rumah kembali, tidak apa-apa ya. Karena segala apapun yang terjadi harus menjadi bagian yang kita syukuri. Untuk hari ini, mata pelajaran matematika, kita akan memasuki bab baru, yaitu mengenai turunan fungsi aljabar. Silahkan dipersiapkan diri kalian, dipersiapkan alat tulisnya, materinya dicatat dan disimak. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat menghitung nilai turunan dari fungsi sederhana dengan menggunakan definisi dari turunan. Kemudian yang keduanya, kalian diharapkan untuk dapat menentukan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Kemudian kalian juga dapat menentukan nilai turunan fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat turunan tersebut. Oke, kita langsung aja ke materi kita hari ini ya. Silahkan disimak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada sesi diskusi nanti. Oke, untuk definisi dari turunan sendiri adalah turunan itu didefinisikan dengan jika terdapat Y, di mana Y ini adalah sebuah fungsi fx, maka dia akan memiliki turunan atau bentuk lain dari fungsi ini yang dinotasikan dengan seperti ini ya. Nah, ini dibacanya Y aksen sama dengan F aksen X. Jadi, jika ada fungsi dan fungsi itu diturunkan, maka akan menjadi Y aksen sama dengan Fx aksen gitu. Atau juga bisa dituliskan sebagai dy per dx sama dengan dfx per dx. Jadi selain kalian bisa menuliskan seperti ini, Y aksen sama dengan F aksen X, kalian juga bisa menuliskan dengan seperti ini ya, notasi seperti ini, dy per dx. Maksudnya Y ini, si Y ini akan diturunkan terhadap X gitu. Sama juga seperti ini, di mana Fx ini, fungsi ini akan diturunkan terhadap X gitu. Jika diturunkan terhadap X, kalau misalkan diturunkan terhadap Y, ya berarti di sininya di bawahnya dy. Gitu ya. Dan didefinisikan dengan seperti ini. Y aksen sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx per H. Nah, jadi turunan ini bisa dicari dengan definisi dari turunan tersebut. Contohnya, kita akan menentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan 4x dikurangi 3 ini. Nah, berarti kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui berarti Fx-nya sama dengan 4x dikurangi 3 ya, sesuai dengan soal ini. Kemudian jika X ini kita tambahkan dengan H atau F dalam kurung X plus H, maka X ini kita ganti ya sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Maka X plus H-nya kita substitusi kepada X ini, sehingga menjadi 4 dalam kurung X plus H, nah ini dikurangi 3. Kemudian kita operasikan menjadi 4X ditambah 4H, kemudian dikurangi dengan 3. Sehingga maka turunannya akan menjadi, kita pakai definisi dari berdasarkan limit ini ya, F dalam kurung X plus H dikurangi Fx per H. Nah, ini kan sudah ada ya F dalam kurung X plus H-nya itu dari sini yang udah kita cari tadi. Nah, tinggal kita ganti saja F dalam kurung X plus H-nya dengan yang sudah kita cari, sehingga menjadi 4X plus 4H dikurangi 3. Kemudian Fx-nya kita pakai yang ini sesuai dengan yang di soal ya, tinggal dimasukkan aja. Kemudian kita buka kurungnya. Nah, maka 4x plus 4h dikurangi 3. Nah, ini kita buka ya kurungnya. Menjadi
negatif 4x, kemudian ini kan pengurangan, kemudian ada negatif menjadi positif 3. Oke, kita sederhanakan. Di sini ada 4x, kemudian ada negatif 4x, berarti habis ya. Kemudian ada negatif 3 plus 3, ya hasilnya juga 0. Maka sisanya tinggal 4h per H. Nah, ini 4h per H. Ada H di atas, ada H di bawah, kita bisa membagi masing-masing dengan H. Maka sisanya adalah tinggal 4 per 1 atau 4 ya. Nah, jika sudah seperti ini, dengan teorema limit yang sudah kita pelajari, maka hasilnya akan menjadi 4. Sehingga turunan dari fungsi 4x dikurangi 3 ini adalah 4 gitu ya, dengan definisi limit ini. Sehingga dengan menggunakan definisi dari turunan, definisi turunan yang di atas ini, maka kita dapat menghitung nilai dari turunan fungsinya dan memperoleh sifat-sifat dari turunan. Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Ini dia sifat-sifat dari turunan. Nah, sifat-sifat dari turunan ini tentunya harus kalian pahami dan hafalkan karena akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan turunan. Nah, agar kita bisa lebih memahami mengenai sifat-sifat turunan ini, di sini akan disajikan beberapa contoh berdasarkan bentuk-bentuk dari sifat turunan tersebut ya. Untuk bentuk yang pertama yaitu fungsi dengan bentuk AX pangkat N. Maka turunannya adalah seperti ini. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini contoh yang pertama. Jika fx sama dengan 5, maka turunannya adalah, kita selesaikan, fx sama dengan 5. Ini artinya 5x pangkat 0 ya. Kenapa? Karena x pangkat 0 ini adalah 1 gitu. Jadi kalau 5 ini bisa diartikan sebagai 5x pangkat 0 gitu. Kenapa? Karena x pangkat 0 adalah 1. Maka kita bisa selesaikan dengan rumus yang ini, di mana pangkatnya kita harus kedepankan. Nah, ingat, pangkatnya kita kedepankan, kemudian variabel yang memuat pangkat ini, pangkatnya harus dikurangi. Gitu. Oke, nolnya ini kita kedepankan. Tuh, ini udah dikedepankan. Kemudian, nol yang pangkat yang di atas juga kita harus kurangi dengan 1. Dengan 1 ya, jangan dengan angka yang lain. Maka kita operasikan 0 dikali 5 hasilnya adalah 0. Kemudian di sini berarti 0 dikurangi 1 hasilnya negatif 1. Berapapun dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Sehingga turunan dari 5 ini adalah 0. Maka kita bisa membuat catatan di mana jika fungsi ini adalah berupa angka atau konstanta, maka turunannya sudah pasti adalah 0 gitu ya. Nah, ini kita sudah membuktikan. Kemudian untuk contoh yang kedua, di mana fx sama dengan 5x, maka turunannya adalah seperti apa? Nah, 5x ini kan kita artikan dengan 5x pangkat 1 ya. Maka kita bisa selesaikan seperti biasa, pangkatnya dikedepankan, kemudian variabel yang ada pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, ini udah dikedepankan ya pangkatnya 1, kemudian yang ini pangkatnya jangan lupa dikurangi dengan 1. Maka 1 dikali 5 adalah 5, kemudian x pangkat 0 ya sisanya karena 1 dikurangi 1 adalah 0. X pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jangan lupa x pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya turunannya adalah 5 kali 1 sama dengan 5. Maka kita juga bisa buat kesimpulan atau catatan di mana jika fungsinya itu berbentuk kx, x-nya pangkat 1 ya, bukan pangkat 2 atau seterusnya, maka turunannya adalah k gitu. Kalau misalkan di sininya kan ini 5x, berarti turunannya 5. Kalau misalkan di sininya 25x, berarti turunannya adalah 25. Kalau misalkan fungsinya 112x, berarti ya turunannya adalah 112 gitu aja ya. Mudah. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Nah, ini ada contoh untuk x-nya atau pangkatnya itu bukan 1.
tapi pangkatnya pangkat 3. Bagaimana turunannya? Nah, kita lihat lagi, maka A-nya atau angka di depan X ini adalah 5, betul ya. Kemudian pangkatnya adalah 3. Sehingga sesuai dengan rumus ini, rumus turunan untuk bentuk seperti ini, maka kita kedepankan pangkatnya. Ini pangkatnya 3, berarti ya udah 3 kedepankan. Kemudian 5x-nya diturunkan kembali. Tapi di sini 3-nya harus dikurangi dengan 1 gitu. Pangkatnya dikurangi dengan 1. Maka hasilnya adalah 3 kali 5, 15. Kemudian ini 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 15x pangkat 2. Maka catatannya untuk bentuk ini adalah jika bentuknya adalah AX pangkat N, pangkatnya dikedepankan. Pangkatnya dikedepanin. Kemudian variabel yang berpangkatnya, maka pangkatnya dikurangkan dengan 1 gitu. Ingat ya catatannya. Nah, ada lagi contoh yang kedua. Nah, ini berbentuk A-nya itu pecahan bagaimana? Ya sama saja. Tuh A-nya adalah 4/5, kemudian N-nya 2. Maka berdasarkan rumus yang ini, pangkatnya dikedepankan dulu, berarti 2. Kemudian ini 4/5-nya turunkan lagi, 4/5. X, nah di sini 2-nya dikurangi dengan 1. Tuh, 2-nya dikurangi 1 setelah tadi 2-nya dikedepankan. Maka hasilnya adalah, tinggal dikalikan aja, 2 kali 4. 2 kali 4/5. Kemudian di sini X-nya berarti pangkat 1. Maka turunan dari 4/5x pangkat 2 adalah 8/5x. Nah, kalau x pangkat 1 cukup ditulis dengan x aja ya, satunya nggak usah ditulis gitu. Nah, ini adalah turunannya. Jadi kalau untuk fungsi dengan bentuk seperti ini ada pangkatnya, maka kalian harus mengingat catatannya, pangkatnya dikedepankan, kemudian variabel yang ada pangkatnya kalian kurangkan dengan 1. Pangkatnya ya, bukan variabelnya. Lalu untuk contoh yang kedua, nah ini untuk yang berbentuk penjumlahan atau pengurangan, maka caranya adalah kalian harus turunkan satu persatu, turunkan masing-masingnya, kemudian dioperasikan. Nih contohnya seperti ini. Ada fungsi 2x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 4. Maka turunannya adalah, nah penyelesaiannya kita tulis kembali, ini soalnya ya. Kemudian, nah kita turunkan satu persatu. Yang ini dulu deh kita turunkan. Kan tadi udah ya, kalau untuk bentuk pangkat berarti, nah yang ini dulu. 3-nya kedepankan. Nah, ini 3-nya boleh disimpan di sini juga. 3, kemudian 2-nya juga turunkan lagi. Dan X ini pangkatnya kita turunkan dengan, kita kurangkan dengan 1 gitu. Nah, ini ya. Terus yang ini juga sama, 2-nya kita kedepankan, 2. Kemudian 12-nya kita turunin ke bawah. Dan X pangkatnya kita kurangi dengan 1. Kemudian ini untuk 8x tadi, kalau ada x-nya pangkat 1, ya berarti turunannya adalah 8 gitu ya. Turunannya adalah angka ini. Terus kalau ini 4, nggak ada x-nya, ya berarti turunannya adalah 0 gitu. Ini turunan dari 4-nya itu adalah 0. Maka kita tinggal operasikan aja. 2 kali 3 adalah 6, kemudian X-nya berarti tinggal X pangkat 2, kemudian di sini 12 kali 2 adalah 24, X ya, X pangkat 1, atau kita tulis X aja, lalu dikurangi dengan 8. Maka ini adalah turunannya. Itu ya, mudah. Terus kita ke bentuk yang selanjutnya. Kalau misalkan di sini ada K-nya, K ini bisa berbentuk konstanta ya. Jadi ini kan 5, nah ada 5 ini sebagai K-nya. Maka turunannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya adalah, ini kan fx-nya ya, ini soalnya. Kemudian kita tahu K-nya adalah 5, dan U-nya, nah ini kan ada U. Nah, ini U.
berarti U-nya yang ini. Nah, ini itu disebut dengan U gitu ya. Nah, ini adalah U-nya. Maka dengan U seperti ini, kita harus cari dulu turunan dari U-nya. Nah, kita turunkan satu persatu. Ini ada operasi penjumlahan, kita turunkan satu persatu. Turunan dari X pangkat 3 berarti 3-nya kedepankan, terus pangkatnya dikurangi dengan 1, berarti 3X pangkat 2. Terus di sini ada 12X. X-nya pangkat 1 ya, udah jelas berarti turunannya adalah 12 gitu. Setelah itu ya tinggal kita masukkan seperti rumus ini. Kita hitung seperti rumusnya. K-nya kita tulis lagi 5 berarti, terus turunan dari si U-nya. Nah, ini kan turunannya nih. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, 3X pangkat 2 plus 12. Setelah itu kita operasikan saja. 5 kali 3 X pangkat 1 pangkat 2 berarti 15X pangkat 2. Terus di sini 5 dikali dengan 12 yaitu 60. Nah, ini dia turunannya, 15X pangkat 2 plus 60. Gitu ya. Terus ke bentuk selanjutnya nih, ada bentuk UN, U pangkat N gitu ya. Maka turunannya adalah M-nya kedepankan, kemudian U-nya ini pangkatnya kita kurangi dengan 1 dan kita cari turunan dari U-nya. Contohnya seperti ini. Kan kalau tadi, kalau untuk yang fungsinya berbentuk pangkat, ya kalian tinggal kedepankan pangkatnya, terus variabel yang ada pangkatnya, si pangkatnya dikurangi dengan 1. Kalau ini kan berbentuk fungsi ya, jadi ada 2X dikurangi 1, terus dipangkatkan 3, maka turunannya adalah, nah turunannya berapa? Nah, kita tulis lagi, ini soalnya, kemudian kita tahu N-nya atau pangkatnya adalah 3, ya. Dan si U-nya berarti ini, nah U-nya yang di dalamnya ya. Nah, ini U, tuh sesuai sama definisinya. Maka U-nya sama dengan 2X dikurangi 1. Kita cari turunannya. U aksennya. Maka ini kan 2X ya. X-nya pangkat 1. Ya berarti turunannya adalah 2. Nah, kemudian di sini ada angka 1. Kita turunkan. Ya hasilnya adalah 0. Pokoknya kalau angka diturunkan ya hasilnya adalah 0. Oke, 2 dikurangi 0 ya 2. Kemudian kita masukkan sesuai dengan rumusnya. N-nya adalah 3, oke, N-nya ganti dengan 3. Terus U, N dikurangi 1. Ingat, di sini U-nya yang belum diturunkan, ya. U yang belum diturunkan, berarti kita pakai U yang di soal ini. Tuh, berarti U-nya adalah 2X dikurangi 1. Tuh, 2X dikurangi 1. Selanjutnya, U yang diturunkannya. Nah, ini yang diturunkannya adalah 2. Seperti ini, kita operasikan ya. Si turunannya ini kita kedepankan lagi, jadi 3 dikali 2, kemudian UN dikurangi 1-nya kita turunkan ke bawah, sehingga menjadi 3 kali 2 adalah 6. Nah, ini tinggal kebawahin aja, berarti 2X dikurangi 1 pangkat 2. Ini adalah turunannya. Kalau kalian mau sederhanakan lagi, bisa disederhanakan ya, dimana ini kan pangkat 2 kita pecah gitu ya, kita tuliskan atau kita uraikan. Nah, 2X dikurangi 1 dikali dengan 2X dikurangi 1, kan ini 2X dikurangi 1-nya pangkat 2 ya, berarti kita uraikan jadi 2 kali gitu. Kalau pangkat 3 berarti uraikan jadi 3 kali. Nah, tinggal dioperasikan aja di sini. 2X dikurangi dengan dikali dengan 2X, berarti 4X pangkat 2. Terus ini 2X dikali dengan negatif 1, berarti negatif 2X. Terus negatif 1 dikali 2X berarti negatif 2X, dan negatif 1 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Maka ini adalah penjabarannya kalau sudah dioperasikan. Lalu kita sederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan jadi negatif
2x dikurangi negatif 2x, ya berarti negatif 4x. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 6 ini, ya. Maka hasilnya adalah 24x pangkat 2 dikurangi 24x plus 6. Nah, ini adalah turunannya. Oke, bentuk selanjutnya adalah bentuk perkalian. Nah, bagaimana jika fungsinya berbentuk perkalian? Maka turunannya adalah nah, kita turunkan dulu U-nya, kemudian dikalikan dengan V yang belum diturunkan, kemudian kita tambahkan dengan U dikali dengan V yang telah diturunkan. Coba kita lihat contohnya ya. Turunan pertama dari fungsi ini, kan ini perkalian ya. Tuh, ini dikalikan dengan X plus 2. Maka cara mencarinya adalah, nah ini kita anggap U, kemudian ini yang di sampingnya kita anggap V. Maka kita cari dulu turunan dari U dan turunan dari V-nya. Oke, ini adalah U-nya. Kemudian berarti turunan dari U-nya adalah, nah ini bentuk pangkat lagi. Berarti ayo kita kedepanin pangkatnya. 2 kali 3, 6. Ya, terus ini X. Berarti 2 dikurangi 1. Berarti 1 ya. Berarti X pangkat 1. Nah, ini 3X pangkat 2 kita turunkan jadi 6X. Lalu 6x ini karena x-nya pangkat 1, ya berarti turunannya adalah angka di depan x-nya yaitu 6 gitu. Udah U-nya, sekarang kita cari V-nya. V-nya kan x plus 2. Kita cari turunannya. Ini adalah x. Nah, ini di depan x itu sebetulnya kan ada angka 1 ya, cuman tidak dituliskan. Berarti turunannya adalah kalau x-nya pangkat 1, ya berarti angka di depannya yaitu 1. Terus 2-nya ini kita turunkan ya jadi 0 ya, berarti 1 ditambah 0 berarti 1 gitu. Udah ada turunan dari U sama V-nya, kita masukin ke rumusnya. Nah, ini rumusnya. Berarti U aksennya dulu berapa? Nah, ini U aksennya kan 6x dikurangi 6 ya, udah nih. Oke, sekarang dikalikan dengan V. Ingat, V-nya yang belum diturunkan. Berarti yang mana? Yang ini ya. X plus 2. Tuh, X plus 2. Plus U yang tidak diturunkan. Berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. 3X pangkat 2 plus 6X. Terus dikali dengan V aksen. Berarti V yang sudah diturunkannya. Berapa? 1 ya. Nah, berarti 1. Udah kita tuliskan, udah kita ganti ini masing-masing U aksen, V aksen, U sama V-nya. Kita tinggal operasikan aja. Kita kalikan satu per satu, berarti 6x dikalikan dengan x, berarti 6. Nah, di sini kan x-nya pangkat 1 ya, di sini juga sama pangkat 1. Jumlahkan. Berarti pangkat 2 gitu. Terus selanjutnya, sekarang 6x dikali dengan 2. Berarti 12 X. 6 kali 2, 12. Dan ini ada X-nya 1, berarti udah masukin X-nya 1. Lanjut, negatif 6 dikali X, berarti hasilnya adalah negatif 6X. Kemudian negatif 6 dikali dengan positif 2, hasilnya adalah negatif 12. Yang ini juga sama, karena dikalikan 1, ya udah berarti hasilnya tetap ya, tetap fungsi ini. Berarti 3x pangkat 2 dikurangi 6x. Oke, kita urutkan satu per satu dari pangkat yang paling terbesar. Ada 6x pangkat 2, ada 3x pangkat 2. Terus di sini dijumlahkan, berarti 6 ditambah 3 berarti 9 pangkat 2. Selanjutnya yang x pangkat 1, berarti 12x ada di sini. Terus mana lagi? Ada negatif 6x. Terus ada juga negatif 6x, berarti kan ini plus 12x dikurangi 6x berarti negatif berarti plus 6x ya. Terus ada dikurangi lagi sama 6x berarti habis gitu. Gak ada yang pangkatnya 1 ya. Terus berarti sisanya tinggal negatif 12, kita turunkan ke bawah. Maka ini adalah turunannya, turunan dari perkalian 3x pangkat 2 dikurangi 6x dikalikan dengan x plus 2 adalah 9x pangkat 2 dikurangi 12. Kita ke bentuk pembagian nih, ada bentuk yang terakhir yaitu bentuk pembagian. Contohnya
fungsinya ini. Nah, maka kita seperti biasa, kalau untuk perkalian dan pembagian, kalian harus cari dulu U-nya yang mana, V-nya yang mana, kemudian diturunkan, U-nya diturunkan, V-nya diturunkan. Oke, U-nya adalah, berarti ini ya yang paling atas, U-nya 2x pangkat 3 plus 5x. Kita turunkan, ini lagi-lagi bentuknya pangkat, berarti kalian emang harus menguasai bentuk pangkat dulu ya. Jadi, kalau bentuk pangkat, 3-nya dikedepankan, dikalikan dengan angka yang di depan, berarti 3 kali 2 adalah 6, kemudian pangkatnya dikurangi 1, berarti tinggal x pangkat 2. Ini juga 5x, berarti turunannya adalah 5. Kemudian untuk V-nya, di sini V-nya yang bawah ini, berarti x pangkat 3 dikurangi 1, 3-nya kedepankan, kemudian pangkatnya berarti berkurang, jadi pangkat 2, kemudian 1-nya kita turunkan, hasilnya adalah 0. Berarti untuk V aksennya atau turunan dari V-nya adalah 3x pangkat 2. Udah ada turunan dari U dan turunan dari V-nya, kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya. Oke, ganti U aksennya dengan yang udah kita cari. Berarti ini ya, 6x pangkat 2 plus 5. Terus V-nya mana nih? V-nya ingat yang belum diturunkan. Tuh gak ada tanda kutip di atasnya, berarti kalian pakai yang ini. Tulis lagi. Nah, terus lanjut U. U-nya yang belum diturunkan ya, berarti yang ini. Oke, tulis lagi ke bawah. Terus V-nya berarti yang sudah diturunkan, berarti yang ini ya, 3x pangkat 2. Nah, setelah itu, yang bagian bawahnya juga jangan lupa, di sini V-nya yang belum diturunkan, ya, yang tidak diturunkan berarti yang sesuai dengan soal, dipangkatkan menjadi 2. Oke, kita langsung operasikan ya, satu persatu. 6x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 3, ingat caranya adalah dijumlahkan, ini pangkatnya, berarti di sini 6x pangkat 2, di sini ada x pangkat 3, kalau dikalikan berarti tinggal dijumlahin aja pangkatnya, 2 ditambah 3, nah ini pangkatnya ya, tuh jangan lupa pangkatnya tinggal dijumlahin aja, ditambahin, berarti 2 tambah 3 adalah 5. Lanjut, 6x pangkat 2 dikali negatif 1, berarti negatif 6x pangkat 2. Sekarang ini 5x pangkat 3, berarti ya hasilnya 5x pangkat 3. Terus di sini 5 dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah 5. Sekarang yang ini, 2x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 2, berarti ayo tinggal dijumlahin aja pangkatnya, berarti 3 tambah 2 adalah 5. Terus yang ini 5x dikali dengan 3x pangkat 2-nya, berarti hasilnya adalah 15 x pangkat 3 ya, dijumlahin nih si pangkatnya. Kalau untuk perkalian variabel ini ada kurungnya, kita buka kurungnya ya, berarti yang ini tetap sama tuh ya, sampai dengan 5 ini sama, yang ininya berarti jadi negatif 6x pangkat 5, tuh negatif 6x pangkat 5, dan yang ini karena ada pengurangan kemudian ini positif, maka kalau kurungnya dibuka hasilnya menjadi negatif 15x pangkat 3. Awas ya, hati-hati. Kemudian nah, kita urutkan dari pangkat yang paling terbesar. Ayo, 6x pangkat 5, maka kita sandingkan dengan negatif 6x pangkat 5. Habis pangkat 5, pangkat yang tertinggi selanjutnya adalah pangkat 3. Oke, kita sandingkan 5x pangkat 3 berarti dengan negatif 15x pangkat 3. Kemudian selanjutnya yang pangkatnya 2, berarti negatif 6x pangkat 2 ya. Terus dikurangi 5, yang bawah mah tetap dulu aja kalian tulis. Terus, nah ini kan 6x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 5, habis ya hasilnya 0. Tinggal yang ini, sisanya kalian operasikan, 5 dikurangi negatif 15 berarti 10. X-nya pangkat 3. Lalu yang ini
karena nggak ada pasangannya tinggal turunin aja ke bawah, berarti yang bawahnya juga sama, tinggal turunkan. Nah, ini dia hasil dari turunan untuk bentuk pembagian. Kalian bisa sampai sini. Oke, baik, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk menanyakannya. Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Bu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.